Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya wasiat yang paling agung, wasiat yang paling diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah permasalahan salat. Bagi mereka yang membaca tentang peristiwa detik-detik terakhir meninggalnya beliau, beberapa hari sebelum beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau sangat-sangat memperhatikan masalah salat. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita lanjutkan pembacaan syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah sampai kepada pelajaran yang ke-6 tentang syurutus salah. Syarat-syarat salat. Atau sebagaimana disebutkan juga sebagian ulama adalah syara'id as-salah. Baik itu syarat wujub atau syarat sihhah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Syafi'iyah, ya, di antaranya dalam matan Abi Syuja', maka kita dapatkan dijelaskan bahwa ada syarat wajib atau syarat sihhah lis-shalah. Ya. Namun kemudian di antara ulama juga ada yang menjadikan menjadi satu, yaitu masuk dalam syarat salat pada umumnya. Ini sebagai muqaddimat, sebagai penghantar, sebagai pendahulu apa sebenarnya yang harus kita ketahui, ya, ketika kita hendak melaksanakan suatu kewajiban yang Allah tabaraka wa taala wajibkan secara langsung. Ya, berikan syariat ini tanpa dengan perantara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi langsung beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk suatu syariat yang sangat agung, yaitu salat. Ya, kita harus ketahui apa syarat-syarat sebelum kita melaksanakan salat. Ya.
Alhamdulillah sebagian kaum muslimin diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala merasa ringan ya untuk melaksanakan syariat yang agung ini. Mengerjakan salat, bahkan dia menanti-nanti masuknya waktu salat, rindu hatinya untuk segera menunaikan salat, dari salat ya satu salat kemudian ke salat berikutnya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya. Bahwasanya dijadikan penyejuk pandangan beliau itu ada pada salat. Subhanallah. Ya, dan ada juga yang ternyata jiwanya merasa berat ketika melaksanakan salat. Sehingga Allah perintahkan kita dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Dan memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan sabar dan salat. Karena sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sedangkan kita tahu bahwasanya khusyuk ini ya nikmat yang akan pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana ketika kita melaksanakan salat tanpa dengan menghadirkan hati ya godaan syaitan yang terus ya merusak dalam pelaksanaan salat kita sehingga kita tidak bisa khusyuk. Ada syaitan hinzab sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika azan dikumandangkan, setan itu kemudian lari terbirit-birit. Setelah selesai azan datang kembali menggoda, kemudian dikumandangkan qomat, kemudian lari kembali, setelah itu datang lagi. Bagaimana seseorang tidak memohon isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya ketika dia melaksanakan salat itu betul-betul khusyuk hatinya dan dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena hakikat salat itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat agar kalian ingat kepadaku. Inilah sifat-sifat orang yang beriman. Ya, adapun orang-orang munafik mereka merasa berat dalam melaksanakan salat. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, karena ini mendirikan sesuatu yang berat yang Allah perintahkan ya agar kita betul-betul ya melaksanakan salat. Selama ini apakah sudah kita introspeksi ya atau sekedar salat saja tanpa dengan kita memperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, kewajiban-kewajiban dalam salat? Maka ancamannya berat. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Siapa mereka itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari pelaksanaan salatnya. Bukan yang lupa, karena Nabi pun juga pernah lupa dalam salatnya. Maka seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Ya, ada orang yang diserupakan salatnya seperti seekor ayam atau burung yang mematuk makanan. Ya. Ada yang diserupakan seperti salatnya ya seperti apa? Sujudnya atau seperti anjing ya. Mohon maaf, ada juga yang seperti ya hewan-hewan yang lain yang diserupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya janganlah kita seperti binatang atau seperti hewan. Karena Allah muliakan kita sebagai manusia. Ya, maka hendaknya kita kemudian ya meraih manfaat yang besar dari salat kita, yaitu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang sampai kepada derajat khusyuk dalam salatnya. Yang mengharapkan pahala yang besar dari salat yang dia lakukan. Ya, mendapatkan ketenangan jiwa ketika dia hendak melaksanakan salat, dan ini merupakan kebutuhan bagi dia.
Sehingga sejak dikumandangkan azan ini sebagai panggilan menuju salat. Dia ingat bahwasanya yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala menuju kepada kemenangan. Yang mencontohkan salatnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang melipat gandakan pahalanya adalah Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terpanggil untuk melaksanakan salat. Iya. Baiklah para jamaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan kita. Maka ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6, syurutus salah. Ini merupakan bagian dari perhatian para ulama yang sangat besar ketika menyampaikan kepada umat perkara-perkara yang sangat prinsip masalah akidah. Mereka tidak lupa kemudian juga membahas apa yang merupakan bangunan Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu as-salah. Syurutus salah, yaitu syarat-syarat salat. Qala Syekh rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ad-darsus sadis syurutus salah, pelajaran yang ke-6 yaitu syarat-syarat salat. Syurutus salati wa hiya tis'atun. Syarat salat ada 9 Yang pertama adalah al-Islam. Wal aqlu, yang kedua adalah berakal. Wat tamyiz, dan yang ketiga adalah tamyiz, yaitu mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Wa raf'ul hadath, yang keempat adalah suci dari hadath, baik itu hadas besar maupun hadas kecil, jadi dia tidak berhadas. Wa izalatun najasah, dan juga menghilangkan najis, baik itu yang terdapat dalam pakaian atau badan seseorang atau tempat salatnya itu sendiri. Wa izalatun najasah, ini yang kelima, menghilangkan najis. Wa sitrul aurah, menutup aurat. Wa dukhulul waqti, masuk waktunya. Ini yang ketujuh. Wa istiqbalul qiblah, yang kedelapan adalah menghadap kiblat. Wan niyah, dan adapun yang kesembilan adalah niat. Ada di antara ulama yang kemudian membedakan adalah syarat wujub, yaitu apa? Yang pertama adalah Islam, kemudian al-bulugh, dan yang ketiga adalah al-aql, yaitu akal. Nah ini dijadikan jadi satu dalam pembahasan ini oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, dan nanti kita bacakan syarahnya. Artinya harus kita jelaskan perkara ini. Dari sisi definisi juga akan dijelaskan bahwasanya syarat itu adalah apa yang didefinisikan oleh para ulama, terkhusus ulama usul fiqh, bahwasanya mereka menyebutkan bahwa syarat itu adalah ma yalzam min adamihi la adam wala yalzimu min wujudihi wujudun wala adam li dzatihi. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Asy-syarhu, penjelasannya, as-salatu hiya a'zamu arkanil islami ba'da syahadatain. Bahwasanya salat adalah rukun Islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya buniyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama. Jadi kalau orang memantapkan rukun yang pertama ini, maka rukun-rukun setelahnya akan menjadi mudah dia melaksanakannya. Kenapa ada orang yang kemudian salatnya masih jarang-jarang atau sesuai dengan
seleranya ketika kemudian dia mau sholat ya dia sholat. Kalau dia kemudian tidak semangat maka dia tinggalkan sholat. Maka seorang muslim tidaklah demikian. Maka seorang muslim mengharapkan pahala yang sangat besar di sisi Allah ketika dia melaksanakan tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah. Ini syariat yang langsung diperintahkan oleh Nabi SAW, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala syariat ini kepada nabinya. Yang pertama kali adalah 50 kali pelaksanaan dalam sehari semalam, dan itu sangat berat sekali. Hingga menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Nah, maka ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahammu umuril abdi, dan salat ini adalah perkara yang paling penting dari perkara-perkara yang dimiliki seorang hamba. Faman hafadha 'alaiha wa hafidhaha hafidha dinahu, barang siapa yang menjaga salatnya maka niscaya dia bisa menjaga agamanya. Lihat ini sebagai barometernya. Kalau dia mampu menjaga salatnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, kewajiban-kewajiban salatnya, tepat pelaksanaannya, tepat waktu, tidak menunda-nundanya, dia betul-betul menghadirkan dirinya ketika dia telah mendengar dikumandangkan azan, bahkan dia berusaha untuk menjawab azan, dan itu bagian dari sesuatu yang dapat menolong atau membantu seseorang untuk mengagungkan perkara salat ini. Karena dalam azan itu ada kalimat-kalimat la ilaha illallah, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga membesarkan perintahnya, diantaranya adalah salat. Sebaliknya, wa man dhayya'aha kana laha siwaha min 'amalihi ashaddu aw ashadda idha'atan. Sebaliknya, barang siapa yang menyia-nyiakan salatnya, maka dia akan menyia-nyiakan perkara yang lain, lebih sia-sia lagi. Nah, ini luar biasa. Salat itu betul-betul terlihat dalam pelaksanaan itu adalah kedisiplinan seseorang terhadap waktu. Salat 5 waktu. Ini adalah merupakan syariat yang agung yang langsung disyariatkan kepada Nabi SAW tanpa dengan perantara. Diulang-ulang dalam Al-Quran tentang salat. Diperintahkan kita untuk melaksanakan dengan sempurna. Dan ancaman bagi mereka yang meninggalkan salat. Celaka bagi mereka, wailun, kebinasaan. Kalau orang yang melaksanakannya saja diancam binasa, apalagi orang-orang yang benar-benar tidak melaksanakannya. Dan sepakat ulama kaum muslimin bahwa orang yang sengaja meninggalkan salat, menolak kewajiban salat, maka dia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Ini bukan main-main. Hanya saja para ulama berselisih pendapat tentang orang yang meninggalkannya, namun tetap mengakui kewajibannya. Kemudian selanjutnya kata beliau, wahia amudul Islam. Salat itu adalah merupakan tiang agama Islam. Faqabulu sa'iril a'mal mauqufun ala qabulis salati. Fa idza ruddat alaihi sa'irul a'mal. Dan diterimanya seluruh amalan itu tergantung diterimanya salat. Kalau kemudian salatnya ditolak, maka seluruh amalnya pun ditolak. Wa hiya awwalu furudil Islam, dan ini adalah merupakan fardu dalam Islam yang paling pertama, yang awal-awal difardukan, diwajibkan kepada kaum muslimin di awal-awal Islam.
Wa hiya akhiru ma yufqadu minad din, dan inilah ya perkara yang terakhir akan ya hilang dari agama ini, di mana orang sudah tidak memperdulikan lagi ya hal yang biasa, menyepelekan masalah apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Berarti ini adalah suatu ya kemungkaran. Ya. Apalagi dengan banyaknya hal-hal yang bisa memalingkan kita dari khusyuk melaksanakan sholat. Banyak sekali hal-hal yang kemudian bisa menjadikan kita itu hanya sekedar gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan tanpa dengan ya menghayati bacaan-bacaan dalam sholat kita, menyempurnakan ya rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, kewajiban-kewajiban. Jadi ada. Oleh karenanya ya kita diperintahkan mendirikan, karena mendirikan sesuatu itu adalah mendirikan dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan dengan santai-santai, tapi dengan betul-betul mendirikan ya sesuatu yang berat. Ya. Wala yastaqimu dinul muslim wala tasluhu a'maluhu wala ya'tadilu sulukuhu fi syu'uni dinihi wa dunyah hatta yuqima hadhihi salata ala wajhiha al-mashru' aqidatan wa ibadatan muta'assiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan lurus agama seorang muslim, tidak akan lurus ya amalan-amalannya, dan tidak akan baik ya akhlaknya, budi pekertinya dalam seluruh perkara agama maupun urusan dunianya, sampai kemudian dia berhasil untuk meluruskan salatnya sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, baik itu dari sisi akidah ya, dari sisi ibadah, dari sisi harus diperhatikan mencontoh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika kita beribadah, landasannya adalah bagaimana kepatuhan kita, ketundukan kita terhadap perintah ini. Nah, itu kan dilihat dari sisi ya akidah seseorang, keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketundukannya, kepatuhannya kepada perintah Allah, mengagungkan apa yang Allah agungkan. Kemudian ibadah yang dia laksanakan, apa yang Allah cintai, bagaimana pelaksanaannya, dianggap suatu ibadah itu ketika dia melakukannya dengan ikhlas dan mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesuai dengan selera kita asal-asalan. Tapi salat ini adalah syariat yang telah dicontohkan oleh Nabi. Bahkan suatu ketika beliau salat di atas mimbar, setelah itu mengatakan kepada para sahabatnya, "Innama sana'tu hadza lita'tammu bi, lita'lamu salati." Sesungguhnya ya aku lakukan yang seperti ini supaya kalian menjadi makmumku dan kalian melihat ya, kalian mengerti bagaimana tata cara salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah ya kalian sebagaimana kalian itu melihat aku salat. Telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Pelaksanaan pun bagi laki-laki wajib berjamaah, sehingga Nabi SAW selalu memperhatikan ketika menjelang wafatnya itu. Ya, ketika beliau kemudian ya tidak menyadarkan diri, ya kemudian beliau sadar, lalu kemudian yang pertama kali diucapkan beliau adalah as-sallan nas, sudahkah orang-orang melaksanakan salat? Ya. Mengatakan kepada Aisyah istri beliau radhiyallahu anha, ya, belum ya Rasulullah, mereka menanti engkau. Sampai berkali-kali beliau memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya untuk menjadi imam. Ya, subhanallah. Nah, ini kalau kita kembali kepada sejarah betapa orang-orang saleh ya yang terdepan para sahabat telah mencontohkan bagaimana sikap mereka memperhatikan sholat jamaah, sampai di antara mereka kalau bisa kemudian dipapah ya untuk kemudian mengangkat orang tersebut menuju kepada ya pelaksanaan sholat berjamaah. Ini sesuatu yang sangat sakral dalam Islam, bukan jadi ya permainan. Apalagi ya kita ketahui pada
pelaksanaan sholat tarawih, orang sudah menjadikan ibadah ini sebagai bentuk permainan. Ya, 20 lebih, ya 23 rakaat hanya dalam bilangan 10 menit. Ini adalah merupakan ya pelecehan terhadap syariat yang sangat agung ini. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat agar ya mereka keluar dari ancaman firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul musallin, celaka ya bagi orang-orang yang salat, yang mereka itu ya alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dari pelaksanaan salatnya. Wa iqamus salati la budda fihi min mura'at li syurutiha, maka mendirikan salat itu harus memperhatikan syarat-syaratnya, wa arkaniha, rukun-rukunnya, wa wajibatiha, wajib-wajib dalam salat, wa mujahadatin nafs, dan harus juga ya mujahadatun nafs, gimana mengerahkan ya jiwa ini supaya termasuk orang yang dimudahkan. Ya, jiwa ini kemudian menjadi butuh kepada yang namanya ketenangan. Ya, mendapatkan ketentraman batin dalam salatnya. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijadikan ya penyejuk ya hatiku itu dalam salatku. Ini membutuhkan mujahadatun lin nafs. Ya, karena umumnya jiwa ini ya tidak suka dengan syariat. Justru sebaliknya, suka dengan ya menginginkan perkara-perkara yang dilarang dalam syariat. Orang terjerumus ya, lebih suka kemudian melakukan ya perbuatan yang haram, perbuatan zina, perbuatan maksiat, minum khamr, wal iyadzubillah. Ya. Namun giliran melaksanakan syariat merasa berat. Inilah ya kita diperintahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hanyalah kemudian dimudahkan urusan itu, urusan salat ini bagi orang-orang yang betul-betul mendapatkan kekhusyuan dalam salatnya, dan ini membutuhkan mujahadah. Ya, mujahadatun nafs, mujahadah lin nafs, bersungguh-sungguh ya mengarahkan jiwa ini terhadap penyempurnaan salat ya. Ala takmiliha wa tatmimiha, menyempurnakan dan menyempurnakan salat ya, mendatangkan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya ya, semuanya harus kita ilmui sebelum kita melaksanakan salat. Bahkan lebih daripada 30 sunnah-sunnah dalam salat, banyak sekali apabila kita mau mempelajarinya. Walihada awrada rahimahullahu hadha ad-dars wa durusan ba'dahu yatata'allaqu bimasail muta'alliqatin bis salah. Oleh karenanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ya kemudian mencantumkan pelajaran yang terkait dengan masalah-masalah salat. Fadzakara asy-syurut wal arkan wal wajibat was sunan. Maka beliau pun dalam kitab ini ya menyebutkan syarat-syarat, kemudian rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah dalam salat. Dalam rangka apa? Muawinatan lil muslimi ala iqamati salati wa adaiha kama yanbaghi. Dalam rangka apa? Untuk membantu seorang muslim di dalam melaksanakan salat dengan pelaksanaan yang ya sepantasnya. Ya. Jadi bukan asal-asalan. Sebelum salat taharah pun kita telah diajarkan bagaimana tata cara wudu yang benar. Bukan asal tempel air di kepala kita, kemudian kaki asal disiram di keran tanpa dengan di sela-sela dibasuh dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi ada sifat-sifat salat Nabi, ada sifat-sifat wudu Nabi SAW. Bil muhafadzati ala syurut wal arkan wal wajibat wa min thamma as-sunan wal mustahabbat. Bagaimana caranya menyempurnakan itu agar kita melaksanakan salat sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi,
maka kita menyempurnakan menjaga syarat-syaratnya, ya. Kemudian menjaga rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan juga di sana ada sunnah dan mustahabbat, yaitu ya perkara-perkara yang mustahab yang harus seorang muslim ketika hendak salat ya terlebih dahulu memperhatikannya. Wa qaddama rahimahullahu al-kalam ala syurut li'annaha tasbiqus shalah. Kenapa ya kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ya memulai penjelasannya tentang syarat-syarat salat terlebih dahulu, karena ya syarat inilah yang terlebih dahulu harus ada diperhatikan sebelum pelaksanaan salat itu sendiri. Ya, wa takunu baina yadaiha tahayyuan laha wasti'dadan, agar apa? Agar seorang muslim yang hendak melaksanakan salat betul-betul memperhatikan, ya, mempersiapkan diri untuk pelaksanaannya. Kemudian nanti setelah menjelaskan tentang syarat-syarat salat, baru beliau menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Ini harus diperhatikan. Ya, memang ada juga sebagian ulama yang tidak membahas tentang syarat-syaratnya, masuk langsung perkara ya yang terkait dengan rukun. Tapi kebanyakan mereka menjelaskan tentang syarat-syaratnya. Ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ada yang menjelaskan tentang syarat wujub dan ada yang menjelaskan tentang syarat sah. Ya. Ini bagian dari perhatian mereka agar kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah ini ya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ada yang sifatnya perhatian kita terkait dengan ya kesiapan diri kita menerima ya ikhlas, ya tunduk dan patuh melaksanakan syariat ini. Ya. Bagaimana agar kita patuh terhadap apa yang telah digariskan dalam agama ini? Ya menghadirkan keikhlasan kita, ya pengharapan kita ketika kita kemudian melaksanakan salat ini mendapatkan pahala yang besar dan janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Di dalam pelaksanaan ya salat ini. Ya, kalau kita kemudian memperhatikan kebersihan hati kita, ya. Kesiapan hati ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terus memohon isti'anah kepada Allah sebagaimana perintahnya, wasta'inu bis sabri was salah. Ya, kita juga ingat bahwa di sana ada yang sifatnya ya kembali kepada tata cara pelaksanaannya, rukun-rukunnya, ya gerakan-gerakan salat dari sunnah-sunnahnya dan wajib-wajib salat yang harus kita ilmui terlebih dahulu. Summa dzakarul arkan, setelah pembahasan tentang syarat-syarat salat, beliau akan menjelaskan tentang rukun-rukunnya. Li'annaha tuzaminus shalah, karena dia sekaligus ada pada pelaksanaan salat itu, rukun-rukun salat tersebut. Wa qaddamal arkan 'alal wajibat, didahulukan rukun-rukun salat sebelum kewajiban-kewajiban salat, ya. Kenapa? Li'annaha akadu wa a'zam, karena rukun-rukun itu lebih agung dan lebih ya tepat yang harus ya segera dibahas karena ada pada salat itu sendiri, ya. Fa inna rukna tabtulu as-salat bitarkiha, karena apa? Karena rukun itu ya bisa membatalkan salat jika kita meninggalkan rukun-rukun salat. Ini yang banyak tidak diketahui. Ammal wajib idza turik fa innahu yujbaru bisujudis sahwi. Adapun wajib-wajib salat ya apabila ditinggalkan cukup dengan ya ditambal dengan apa? Dengan sujud sahwi, ya. Cukup dengan kemudian ditambal dengan sujud sahwi. Ammar ruknu fala yajburuhu syai'un. Tapi kalau rukun maka tidak ada yang bisa ya memenuhinya atau melengkapinya. Ya. Karena meninggalkan wajib adalah merupakan kekurangan yang harus
ditambal dengan ya sujud sahwi itu tadi. Wa amma ruknu fala yajburu syai'un. Yajburuhu syai', tidak ada yang bisa kemudian apa? Menggantikannya. Balla buddan yu'ta bihi, akan tetapi harus didatangkan rukun itu. Walau taraka ruknan wa sajada sajdatain fi akhir salatihi min ajli tarkihi fa salatuhu batilatun. Ya. Kemudian kalau dia ninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun salat, dia kemudian sujud, ya. Sujud sahwi, kemudian sujud dalam akhir pelaksanaan salatnya, ya. Ketika dia telah meninggalkan rukun tersebut, maka salatnya ya batal. Ya, salatnya batilah. Ya. Kita perhatikan, nanti akan dibahas panjang lebar tentang rukun-rukun salat ini. Ya. Qala rahimahullah syurutus salah. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, syurutus salah. Syarat salat. Ya. Wasyaratu kama 'arrafahu ulama, sedangkan syarat sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama, huwa ma yalzam min 'adamihi al-'adam wa la yalzim min wujudihi wujud wa la 'adam li dzatihi. Wa ma yalzam min 'adamihi al-'adam wa la yalzam min wujudihi wujudun wa la 'adamun li dzatihi. Jadi apa yang sekiranya tidak ada ya dalam pelaksanaannya, maka apa? Dikategorikan sebagai ya perkara tersebut perkara yang tidak ada. Ma yalzam min 'adamihi al-'adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud wa la 'adam li dzatihi. Jadi misalnya seperti ini, famathalan ya, dicontohkan ya, lebih mudah ya untuk kita pahami dengan contoh. Al-wudu, kata beliau. Wudu syartun min syurutis salah, sebagai syarat ya, salah satu syarat yang harus ya dilakukan sebelum kita melaksanakan salat. Ini merupakan syarat. Yalzam min adamil wudu adamus salah. Ya. Pasti dengan kita tidak melaksanakan wudu, maka salat pun tidak dianggap. Ya. Wa adamu sihhatiha, juga enggak sah. Nah, gitu. Jadi dengan ketidakadaan wudu tersebut, maka salat pun tidak dianggap ada, ya, dan tidak sah. Faman shalla bila wudu'in fala salata lahu, barang siapa yang salat tanpa dengan berwudu, maka tidak ada salat baginya. Ya. Itu mudahnya, ya, dengan contoh. Walihada fil haditsil musii salatahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qumta ila salati fa asbighil wudu'a. Dalam hadis seorang yang musii salatahu, orang yang buruk dalam pelaksanaan salatnya, Nabi mengatakan kepadanya idza qumta ila salat fa asbighil wudu. Kalau kamu itu melaksanakan salat, maka apa? Sempurnakan wudu terlebih dahulu. Ya. Fal wudu'u yalzam min adamihil adam. Fal wudu' yalzam min adamihil adam. Kemudian ya, wudu tersebut yalzam, mengharuskan apa? Dengan ketidakadaan wudu itu maka tidak ada salat. Wala yalzam min wujudihi wujudun, dan tidak juga kemudian apa? Diharuskan dengan adanya wudu tersebut ya, adanya salat. Barangkali kita berwudu kemudian kita ya boleh jadi tidak melaksanakan salat, ya. Jadi kita berwudu, boleh jadi kita kemudian tidak melaksanakan salat. Ya, gitu. Wala yalzam min wujudihi wujudun. Ada wudu tapi kita tidak salat, gitu. Man tawaddaa la yalzam min wujudihi wudu wujudus shalah. Barang siapa yang berwudu tidak mengharuskan dia kemudian harus mengharuskan dia untuk salat. Ya. Ada wudu tapi tidak mengharuskan dia juga harus salat. Sebaliknya, ketika dia kemudian hendak melaksanakan salat, misalkan sudah tegakkan salat wajib, salat zuhur,
tetapi dia tidak melaksanakan wudu, maka sholat zuhur tersebut yang dia lakukan tidak sah. Jadi harus ya sesuai dengan definisi syarat itu adalah ma yalzam min adamihil adam, apa yang kemudian mengharuskan dengan ketidakadaan wudu itu, maka apa yang akan dibangun dilakukan setelahnya itu sholat, maka juga dianggap tidak ada. Wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam li dzatihi, dan tidak harus ada wudu kemudian dia harus sholat, tidak. Gitu. Boleh jadi dia kemudian berwudu saja, kemudian belum masuk waktu sholat wajib, misalkan kalau dia tidak mau sholat sunnah ya, atau sholat nafilah, boleh jadi kemudian dia berwudu saja, cukup dengan berwudu. Ya, jadi tidak mengharuskan dia kemudian melaksanakan sholat. Nah, itu maksud daripada definisi ya ulama usul tentang apa itu syarat. Ya. Kemudian kata Syekh berikutnya, lakin yalzam min adamil wudu adamus shalah, ya. Tetapi suatu keharusan dengan ketidakadaan wudu tersebut, dengan dia tidak berwudu, ya, maka apa ketika dia hendak sholat, maka sholatnya pun tidak sah, ya. Nah itu maksudnya. Jadi semoga bisa dipahami, artinya syarat itu ya adalah sebagaimana yang sudah kita contohkan tadi, sebagaimana yang Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala telah berikan contoh yang sangat jelas tentang perkara ini. Seperti misalkan kita ambil syarat yang pertama, ya, Islam. Ya. Boleh jadi ada yang kemudian sholat, ya, misalkan anak-anak, ya, sholatnya sah. Tapi karena ada syarat yang belum terpenuhi, ya, misalkan baligh atau tamyiz, maka tidak dianggap dia telah melakukan syarat-syarat sholat, sekalipun sholatnya sah. Ya, karena ada yang kurang dari syarat-syarat sholat tersebut. Atau orang kafir, dia mampu melaksanakannya, tapi sholatnya nggak sah karena dia orang kafir, amalnya tidak dianggap. Walaupun dia sempurna dalam pelaksanaan sholatnya, tapi ada syarat-syarat yang ya tidak terpenuhi, yaitu al-Islam. Iya. Syaratul awal, syarat yang pertama adalah al-Islam. Wa dzalika anna ghairal muslim wa huwal kafir amaluhu batil. Jadi syarat yang pertama dari 9 syarat sholat adalah agama Islam. Karena selain muslim, ya, yaitu non muslim, kafir, maka amalnya sia-sia, ya. Amalnya tidak dianggap. Wahabitun ghairu maqbul, amalnya ya tidak diterima. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "May yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kafir, ya, faqad habita 'amaluhu. Ya, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya telah ya terhapus dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Maka nikmat Islam, ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang tiada tara. Ya. Nabi mengajarkan kita doa agar kita selalu minta kepada Allah agar kita ditetapkan di atas agama ini. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat ini, yaitu nikmat agama Islam ini. Ya. Kemudian dalam dalil yang lain dalam Al-Qur'an, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kama, tadi dalam surat Al-Maidah ayat 5, wa kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan, ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-17. Maka tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, ya, sedangkan mereka bersaksi atas diri mereka, ya, tentang kekufuran mereka. Mereka itulah, ya, yang amalannya terhapus, ya, dan mereka dalam api neraka itu kekal selama-lamanya. Wal'iyadzubillah.
Ya. Maka orang-orang yang beriman hendaknya memperhatikan masalah ya syariat salat ini. Kemudian wa kama qala jalla wa ala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau dan orang-orang yang sebelum engkau wahai Muhammad, sekiranya engkau itu berbuat syirik maka hapus seluruh amalmu, ya. Terhapuslah seluruh amalnya dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana dengan manusia biasa seperti kita? Yang barangkali ya banyak sekali dalam ucapan kita, perbuatan kita yang menyepelekan syariat, yang menganggap enteng, menganggap biasa, ya, tidak mengagungkan apa yang Allah agungkan di sisinya berupa syariat salat 5 waktu. Iya. Nah ini yang harus kita perhatikan syarat-syaratnya. Fal kufru wasyirku mubtilun lil amal. Karena kekafiran dan kesyirikan itu adalah ya pembatal amal. Fa min syurutis shalah, dan di antara syarat-syarat salat ad-dukhulu fi hadzal din, masuk ya agama ini, masuk ke dalam agama Islam. Wa dukhulu fihi innama yakunu bin nutqi bisyahadatain. Masuk agama Islam ini dengan apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ma'al fahmi lima'anahuma. Ya, dengan memahami ya kedua syahadat ini maknanya. Ya, ada yang mengatakan kepada Al-Hasan Al-Basri bahwasanya miftahul jannah la ilaha illallah. Ya. Bahwa kunci surga itu, kunci surga adalah apa? La ilaha illallah, ya. Lalu kemudian beliau melanjutkan ya idza alima ma'naha, ya kurang lebih seperti itu, yaitu ketika orang itu memahami makna-maknanya, ya, menjalankan konsekuensi dari ucapan kalimat ya syahadat tersebut. Jadi bukan sekedar mengucapkan. Maka orang-orang yang semakin memperdalam pemahamannya tentang kalimat syahadat ini, ya, semakin dimudahkan dia melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya, termasuk salat. Wa aqdul azmi ala tahqiqi ma yadullani alaihi, dan betul-betul berazam untuk ya merealisasikan konsekuensi daripada ucapan la ilaha illallah tersebut. Di antaranya apa? Apa yang dibawa oleh Nabi berupa ya perintah salat. Min tauhidil mursil jalla fi ula, yaitu dengan apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa tajridul mutaba'ati lil mursal, dan juga memurnikan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang beliau tentunya ya diturunkan syariat salat ini kepada beliau, ya. Selanjutnya asy-syartu tsani, kita ambil 2 syarat pada kesempatan yang mulia ini, ya. Asy-syartu tsani, syarat yang kedua. Kalau yang pertama tadi adalah al-Islam, ya. Maka yang kedua adalah al-aqlu, akal, ya, berakal. Wa diddul aqlil junun, lawan daripada akal itu apa? Gila, ya. Wal majnun faqidun lil aqli, orang yang gila itu apa? Hilang akalnya. Fal qalamu anhu marfu', maka pena diangkat dari ya orang yang hilang akalnya. Kama ja'al haditsu an nabiyina alaihi salatu wassalam, sebagaimana datang keterangan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin wa dzakara minhum al majnun, diangkat pena itu artinya terbebas dari apa? Taklif, pembebanan syariat, dari 3 orang, ya. Di antaranya adalah siapa? Adalah al-majnun, ya, orang yang gila, ya. Nah ini 2 syarat yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, ya, dalam masalah syarat-syarat salat ini. Ya tentu kita akan membahas selanjutnya, karena ini
adalah merupakan perkara yang sangat-sangat penting dalam agama kita, ya. Bahkan tiang agama ini tidak akan tegak ya, kecuali dengan kita memperhatikan masalah salat ini. Ya. Banyak kesibukan-kesibukan yang bisa melalaikan orang dari pelaksanaan salat. Ya. Maka kenapa kita kemudian dianjurkan melaksanakan salat-salat nawafil, salat-salat sunnah itu supaya menyempurnakan salat-salat wajib yang sekiranya ya banyak kekurangan yang kita lakukan. Setelah kita melaksanakan salat wajib, kita diperintahkan untuk apa? Beristighfar kepada Allah. Ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali karena banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan salat kita, ya, dan mungkin gangguan-gangguan, ya, sehingga tergantung pahala salat itu dari kekhusyuan seseorang. Ya, tergantung kekhusyuan seseorang, bagaimana dia menghadirkan hatinya, menghadirkan ya pemahamannya terhadap apa yang dia baca dalam salatnya. Dari ya kewajib atau rukun yang pertama ketika dia kemudian membaca ya dari rukun-rukun salat, di antaranya adalah membaca Al-Fatihah ini, dia baca, dia hayati kandungan makna yang terkandung di dalam surat-surat Al-Fatihah dalam ayat-ayatnya, ya. Dari yang pertama dia memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan dan mengagungkan, mencintainya, alhamdulillah rabbil alamin, bahwasanya seluruh ya apa yang ada ini adalah alam, ya. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Ada alam manusia, alam jin, ya, alam tumbuh-tumbuhan, hewan dan seterusnya. Maka yang pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim, sampai dengan ya ayat yang terakhir bagaimana dia menghayati dalam salatnya. Kemudian ya ketika dia membaca surat-surat yang lain, dia menghayatinya, mentadabburi kandungan-kandungan maknanya. Ketika dia membaca tentang ayat-ayat yang terkait dengan surga Allah, dia menangis, dia memohon ya kecintaan kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Dan ketika dia membaca ayat-ayat neraka, dia pun kemudian apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari siksa yang teramat pedih, ya, dijerumuskan ke tempat yang paling hina, yaitu siksa api neraka. Wal iyadzu billah. Ya. Dan juga memperhatikan sunnah-sunnahnya, ya, salat meletakkan kedua tangan di atas dadanya, ya, melihat ke tempat sujud, ya, dan gerakan-gerakan salat yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacaan-bacaan dalam salat yang variasi, ya, ini semua untuk dalam rangka apa? Menghadirkan kekhusyuan dalam ya diri seorang muslim yang sedang bermunajat, beribadah, ya, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berdiri, ruku dan sujud semata-mata ikhlas karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita sekalian dari pembacaan syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'ammatil ummah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.